Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen.
Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh kembali dalam saat teduh di tanggal yang ke-24. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan hari lepas hari. Kesehatan, kekuatan, nafas hidup kami terus nikmati. Saatnya kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya siapkan dalam Hagai 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Hagai 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Yatiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harusnya saya dan saudara menjadi jemaat yang semakin mencintai rumah ini. Karena rumah ini adalah rumah kita bersama. Harusnya kita semakin mencintai gereja kita. Karena semakin kita mencintai rumah kita, semakin kita mencintai gereja kita, pasti saya dan saudara akan semakin tekun melayani Tuhan. Ketika kita semakin mencintai rumah kita, semakin mencintai gereja kita, kita akan terus menyatakan kasih kita kepada Kristus melalui saudara-saudara seiman yang ada di rumah ini. Kenapa kita perlu wajib mencintai rumah kita, yaitu gereja kita sendiri? Yang pertama saudara, karena gereja ini adalah rumah kita bersama. Gereja ini bukan hanya milik pendeta atau bukan hanya milik satu orang saja, bukan hanya milik gembala atau bukan hanya milik pastor atau semua staf yang ada. Tetapi saya mau katakan rumah ini adalah rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang mencintai rumah, kita siapa lagi? Harusnya kita yang mencintai rumah kita.
kita harus merawat rumah kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Ketika rumah kita mengalami kerusakan, kita pasti akan perbaiki. Ya, di rumah kita pun saudara, karena kita mencintai rumah di mana kita tinggal, ketika ada yang rusak kita akan perbaiki. Ketika rumah kita mungkin atapnya bocor, pasti kita akan perbaiki karena itu adalah rumah kita. Tidak ada seorang pun yang tinggal di rumahnya ketika rumahnya mungkin ada masalah, atapnya bocor, kemudian karena rumahnya sudah bocor dia harus tinggalkan. Pasti sebagai tuan rumah yang mencintai rumah itu dia harus memperbaikinya. Dia harus panggil tukang untuk bisa memperbaiki rumah itu sendiri. Hal yang sama juga saudara. Ketika di rumah ini mungkin ada masalah, ada hal-hal yang rusak, ada hal-hal yang kurang. Bukan kita meninggalkan rumah ini, tetapi kita yang ada di dalamnya sama-sama memperbaiki rumah kita. Sehingga rumah kita semakin hari semakin indah. Sehingga rumah kita semakin hari semakin baik, semakin bersinar. Dan karena keadaan rumah kita itu baik, orang-orang di luar sana pasti akan tertarik untuk datang bertamu, untuk datang berkunjung. Mereka ingin merasakan suasana yang sedang terjadi di rumah ini. Karena di dalam rumah ini kita boleh saling menjaga, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu hal yang pertama saudara. Kenapa penting kita mencintai gereja kita, mencintai rumah kita? Karena rumah ini adalah rumah kita bersama. Kita sama-sama merawatnya dengan baik. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita mencintai rumah ini? Karena rumah kita ini saudara punya nilai sejarah. Saudara, HCC ini kurang lebih sudah 4 tahun. Nah, sekalipun belum begitu lama, tetapi beberapa tahun itu kita sudah lalui bersama. Suka dan duka, saat kita memulai bersama, kita ibadah di hotel, kemudian banyak masalah, banyak tantangan, berapa kali kita pindah. Tapi saya mau bilang, rumah ini adalah rumah yang punya nilai sejarah. Nah, semakin lama kita memiliki sesuatu, semakin kita tidak rela kehilangan dia. Sekali lagi, semakin lama kita memiliki sesuatu, itu semakin kita tidak rela untuk kehilangan dia. Nah, kita punya rasa memiliki terhadap rumah ini. Semakin lama kita akan tinggal di rumah ini secara bersama-sama saudara, pasti kita akan semakin mencintai rumah ini dan kita tidak rela meninggalkan rumah ini. Karena ada nilai sejarah, kita sudah sama-sama bangun bersama, berjuang bersama, berdoa bersama. Karena ini adalah rumah kita bersama. Saudara, dalam Hagai 2 yang kita baca pada saat ini, itu menceritakan tentang orang Israel. Waktu itu mereka dari negara tawanan telah kembali ke Yerusalem. Dan mereka telah membangun kembali bait Allah. Tetapi di sana timbul masalah. Rupanya mereka tidak puas dengan bait Allah yang telah dibangun. Menurut mereka, bait Allah ini tidak semegah dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi dalam teks kita di sana menceritakan bahwa Tuhan menghibur mereka dan menguatkan mereka. Tuhan katakan, aku tetap menyertai kamu. Tuhan tetap menyertai mereka dan Tuhan itu tetap tinggal dengan mereka di bait Allah itu. Itulah sebabnya saudara, bangsa Israel tetap menghargai dan mencintai bait Allah. Hal yang sama juga saudara. Sekarang prosesnya bagi setiap kita untuk bersama-sama akan membangun rumah Tuhan. Saya percaya saudara,
di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada campur tangan kita. Semakin kita sehati, semakin kita mencintai rumah ini, kita akan semakin jatuh cinta dan kita mau berkorban untuk rumah yang kita cintai. Rumah kita pribadi pun, saudara, kita akan berusaha memberikan yang terbaik, menatanya dengan bagus. Kita akan berkorban habis-habisan demi keindahan rumah di mana kita tinggal. Apalagi rumah Tuhan, tempat kita beribadah, di mana iman kita dibangun. Di sana kita bersekutu satu dengan yang lainnya. Saya percaya jemaat Tuhan yang mencintai rumah ini mau berkorban demi rumah yang dia cintai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita jatuh cinta pada rumah kita, pasti kita punya hati yang rela berkorban. Biar kita menjadi jemaat yang terus semakin mencintai rumah ini. Karena semakin kita mencintai rumah ini, kita akan semakin punya rasa memiliki. Dan ketika kita punya rasa memiliki, itu akan sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Tetapi justru karena kita mencintai, mengasihi rumah ini, kita akan berkorban, memberikan yang terbaik bagi rumah kita. Kita akan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita akan membangun rumah ini bersama-sama. Karena rumah ini adalah milik kita bersama. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Biar semua jemaat Tuhan menjadi pribadi yang semakin mencintai rumah Tuhan. Kami mencintai rumah Tuhan karena ini adalah rumah kami bersama. Rumah ini memiliki nilai sejarah. Bahkan rumah ini Tuhan, tempat di mana kami bertumbuh. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Roh Kudus yang menolong, memampukan setiap kami. Kami akan mulaikan aktivitas sepanjang hari ini. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka, rumah tangga, usaha, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.